Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan multikultural. Tentunya teman-teman sering sekali mendengar tentang pendidikan multikultural. Yang jadi bahan pertanyaan, apa sih pendidikan multikultural? Jadi secara bahasa, multikultural berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata multi dan kultur, yang dimana multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultur berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah budaya yang banyak atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan dunia. Sedangkan pengertian multikultural menurut Zubaidi, pendidikan multikultural adalah sebuah gerakan pembaruan yang mengubah sebuah komponen pendidikan yang menyesuaikan realitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, menurut Rosyanda, di mana pendidikan keragaman juga pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya, di mana di sini tentunya dari pendidikan multikultural kita sebagai siswa dapat menghargai keragam budaya, keragaman agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Leeward Bloom, yang dimana suatu hal yang meliputi pemahaman, apresiasi dan penilaian budaya seseorang serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis dan dari orang lain. Ya. Jadi, dapat kita simpulkan pendidikan multikultural adalah pendidikan atau pendidikan konsep, kerangka kerja, cara berpikir, sudut pandang, filosofis, orientasi, nilai, dan seperangkat kebutuhan pendidikan yang menyesuaikan kondisi siswa yang memiliki beragam budaya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pendidikan multikultural. Apa sih prinsip pendidikan multikultural? Jadi prinsip pendidikan multikultural secara politis bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Jadi kita di negara Republik Indonesia tidak memandang latar belakang seseorang di dalam sebuah pendidikan tersebut. Misalnya seorang anak yang berkebutuhan khusus, anak yang cerdas, pintar, anak guru atau lain sebagainya, itu tidak sebagai suatu patokan bagi anak tersebut agar dia diperlakukan lebih spesial di dalam sebuah pendidikan tersebut. Yang kedua, mengandung dua dimensi, yaitu pembelajaran di dalam kelas dan kelembagaan sekolah, dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi antara kelas dan sekolah itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Yang selanjutnya menekankan reformasi pendidikan, yang dimana yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atau sistem kekuasaan dan privilege. Nah, selanjutnya di mana tujuan dari pendidikan multikultural secara politis adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan untuk memperoleh prestasi maksimal. Jadi semua siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan prestasi atau nilai yang maksimal di dalam sebuah pendidikan tersebut. Selanjutnya, pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Jadi tidak memandang agama, tidak memandang status orang tua, tidak memandang kaya miskin dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih prinsip pendidikan multikultural di Indonesia? Jadi prinsip pendidikan multikultural di Indonesia, yang pertama pedagogik kesetaraan manusia, yang kedua yaitu tinjauan terhadap tujuan manusia Indonesia yang cerdas. Jadi dari pedagogik kesetaraan manusia akan memunculkan suatu
tinjauan terhadap terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas. Dan yang ketiga yaitu globalisasi harus dilalui. Jadi globalisasi ini niscaya akan selalu kita lalui. Sepertinya hal sekarang di mana pendidikan di dalam globalisasi sangat bermanfaat, tergantung bagaimana seorang anak atau orang-orang yang memanfaatkan globalisasi tersebut gitu. Jadi dapat kita simpulkan prinsip teknisnya itu yang pertama harus menawarkan beragam kurikulum. Jadi di dalam pendidikan multikultural itu harus menawarkan beragam multikurikulum. Maksudnya itu di mana multikurikulum itu adalah sebagai acuan atau patokan bagi seorang pendidik untuk mendidik anak-anaknya. Yang kedua harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal. Maksudnya tidak ada penafsiran tunggal antara satu dan lainnya. Maksudnya itu harus saling mendukung dan tidak menjatuhkan antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi ada kesetaraan di sana. Selanjutnya kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya harus mendukung prinsip pokok dalam memberantas pandangan klis tentang ras, budaya, dan agama. Jadi kita tidak boleh saling menindas antara satu yang lainnya. Kita harus berantas itu. Kita harus saling menghormati antara satu individu dengan individu yang lain. Selanjutnya dimensi pendidikan multikultural, di mana dimensi pendidikan multikultural yang pertama integrasi pendidikan dalam kurikulum atau context integration. Yang kedua konstruksi ilmu pengetahuan. Yang ketiga pengurangan prasangka atau project education. Jadi di pengurangan prasangka kita tidak boleh berprasangka bahwa ini orang dari Jawa. Nah, orang ini sifatnya seperti ini, perilaku yang di sana seperti itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat yaitu equity pedagogics, yaitu pendidikan berdasarkan kesetaraan. Yang seperti yang kita bahas tadi, jadi di dalam pendidikan itu tidak ada yang namanya membedakan antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu agama dengan agama yang lain, atau warna kulit, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Harus ada kesetaraan di sana, tidak ada pembeda. Selanjutnya yaitu pemberdayaan budaya sekolah atau empowering school of teacher atau empowering school culture gitu. Nah, jadi membangun pendidikan multikultural di Indonesia, right to culture dan identitas budaya lokal dengan dimensi kebudayaan Indonesia yang menjadi pendidikan multikultural normatif, memperkuat identitas bangsa. Rekonstruksi sosial memerlukan pedagogik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang apa sih ciri-ciri pendidikan multikultural. Jadi membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat budaya. Nah, jadi multikultural ciri-cirinya seperti itu. Yang kedua yaitu materi mengajar nilai-nilai kemanusiaan bangsa dan nilai-nilai kelompok budaya. Selanjutnya metode pembelajaran demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis. Yang keempat, evaluasi ditentukan terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindak terhadap budaya lainnya. Lalu aspek pendidikan multikultural itu dibagi menjadi 5, yang dimana yang pertama yaitu mengakui budaya siswa. Maksudnya mengakui budaya siswa yaitu apabila di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu kelas itu mempunyai kebudayaan yang berbeda. Misalnya di kelas 1 mempunyai budaya yang melekat dengan bahasa dan mungkin lebih ke bersihan dan lain sebagainya. Dia kelas yang lain mempunyai budaya sopan santun yang sangat baik. Nah, di sana
kita harus mengakui bahwa kebudayaan siswa itu memang berbeda-beda, tapi tetap harus didukung selagi itu positif. Yang selanjutnya menantang hegemonik. Yang selanjutnya menuntut refleksi atas pedagogik. Yang keempat membangun rasa harga diri. Yang kelima mendorong kebebasan. Jadi menjanjikan sebuah transformasi masa depan, keadilan dan persamaan dari semua kelompok sosial budaya. Tidak ada pembeda sama sekali, harus tetap saling toleran antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang apa sih faktor-faktor multikultural di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor geografis. Faktor geografis, letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera mengakibatkan Indonesia banyak disinggahi oleh berbagai suku bangsa dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu faktor iklim. Karena adanya iklim yang berbeda di Indonesia, maka pola penghidupan, tatanan sosial, mata pencarian harian, dan tipe masyarakat berbeda-beda pula. Jadi dari iklim ini banyak sekali di Indonesia banyak sekali perbedaan bersuku, bangsa, ras, tata cara, adat istiadat dan lain hal sebagainya, tapi tetap satu jalan, tidak saling bentrok antara satu dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu faktor sejarah Indonesia. Faktor sejarah Indonesia ini adalah faktor di mana negara lain ingin memiliki apa yang dihasilkan oleh Indonesia seperapuh. Seperti rempah-rempah, teman-teman. Jadi yang keempat yaitu faktor suku, bangsa, dan budaya. Indonesia memiliki suku, bangsa, dan budaya yang sangat beraneka ragam. Hal ini dapat menjadikan masyarakat menjadi multikultural. Yang kelima yaitu faktor ras. Ras dengan ciri-ciri warna kulit yang sawo, hitam, putih, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu faktor fisik dan geologi. Yang keenam yaitu faktor fisik dan geologi, yang dimana struktur golongan Indonesia, yang dimana yang keenam faktor fisik dan geologi. Struktur geologi Indonesia terletak di antara tiga lempengan berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Yang ketujuh, faktor agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan di Indonesia juga menjadi salah satu faktor masyarakat multikultural, yang dimana seperti yang kita ketahui di Indonesia banyak sekali agama-agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tujuan pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural bertujuan meningkatkan konsep dan penanaman diri. Jadi melalui multikultural meningkatkan konsep penanaman diri, baik itu anak dan rakyat Republik Indonesia. Yang selanjutnya meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang selanjutnya meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial, budaya, dan asosional budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial standar. Berpikir terbuka pada saat dihadapi pada masalah. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan terhadap masalah yang timbul dari pluralitas masyarakat. Jadi kita harus menganalisis sebelum kita mencat suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan multikultural. Jadi pada dasarnya kita sebagai rakyat Indonesia, Republik Indonesia, seharusnya kita
menerapkan rasa toleran karena di Indonesia itu sendiri mempunyai banyak sekali beragam kebudayaan, agama, ras, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Tapi di luar itu sendiri kita harus saling merangkul karena kita semua adalah rakyat Indonesia. Sekian, mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.